Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kurang 6 hari lagi kita masuk Syawal. Insyaallah saya kesempatan malam ini ingin bercerita. Cerita ini saya ambil dari sebuah kitab, tipis kitabnya. Judul kitabnya adalah Kaifa Arallah. Kaifa Arallah. Bagaimana aku melihat Allah, bagaimana melihat Allah. Kaifa Arallah. Di buku itu diceritakan ada seorang ilmuwan dari Pakistan yang sedang menempuh program postdoktoral, namanya Dr. Inayatullah Khan dari Pakistan. Kalau Khan itu rata-rata dari Pakistan. Dr. Inayatullah Khan ini sedang menempuh program postdoktoral di Cambridge University. Di mana itu? Di Inggris. Promotornya adalah Profesor James Chin. Pada suatu ketika Inayatullah Khan ini menjumpai profesornya itu ke kampus, sedang hujan, rintik-rintik, di payungnya itu digempit. Ada hujan tapi payungnya digempit, tidak dibuka. Kemudian bawa tas, kemudian dia juga membawa kitab suci Injil, bawa Injil. Dilihat oleh Inayatullah Khan, kemudian disapa. Dia menyapanya langsung dengan Assalamualaikum. Karena dulu dia orang Kristen atau saya tidak tahu, pokoknya dia menyapanya dengan Assalamualaikum. Kemudian ditanya oleh Inayatullah Khan itu, "Baik Profesor, mengapakah saya ingin bertanya, mengapakah di hari yang hujan begini payung Tuhan tidak Tuhan buka? Yang kedua, Anda ini kan ilmuwan, profesor, ahli astronomi, mengapa masih membawa kitab Injil?" Langsung si profesor itu terbelalak. Dengan pertanyaan itu dia terbelalak. Kemudian menjawab, "Besok ke rumah saya, temui saya akan berikan jawaban." Besoknya Inayatullah Khan datang ke rumahnya, diajak masuk. Di rumahnya itu ternyata Profesor Sir James Chin ini punya laboratorium mini, laboratorium astronomi mini. Silakan masuk. Setelah masuk, duduk. Profesor ini menerangkan tentang penciptaan alam semesta, karena dia ahli astronomi. Terangkan pula tentang jagat raya ini, planet-planet, sistem tata surya, galaksi, sampai ketika dia di luar itu dia tidak bisa menjelaskan dengan rumus-rumus. Dia menerangkan, karena dia juga asalnya dari ahli fisika. Kemudian menurut profesor ini mengambil profesi di bidang astronomi, dasarnya pada fisika. Nah, kemudian setelah dia menerangkan itu, dia tidak bisa menerangkan lebih jauh tentang keluasan alam semesta ini. Kemudian yang terakhir itu mengucapkan
sambil dia gemetar, dia berdiri di papan tulis, dia gemetar, dulunya berdekat, sambil menjelaskan, sungguh Tuhan itu maha besar. Kalau bahasa Arabnya kan Allahu Akbar kan gitu, karena dia bukan Muslim. Kemudian dia takjub dengan keterangannya sendiri, keterangan tentang astronomi itu. Dia takjub dengan keterangannya sendiri, dia tidak bisa membayangkan tentang Tuhan yang menciptakan alam ini. Akhirnya dia memutar dan dia mengucapkan sungguh Tuhan itu maha besar. Kemudian dia menangis, meneteskan air mata. Si Profesor Sir James Jin meneteskan air mata membayangkan kebesaran Tuhan. Karena dia tahu tentang betapa alam ini luas dengan ilmunya. Tapi dia tidak bisa membayangkan tentang kebesaran Tuhan yang menciptakan alam yang besar ini. Kemudian Dr. Inayatullah Khan yang dari Pakistan itu, wahai Profesor, bolehkah aku menyampaikan kepada Tuhan satu ayat di dalam Al-Quran? Nanti tolong Mas Gozi, Mas Audrey, Pak Cid, Pak Herman dilihat surat Al-Fatih, surat Fatih ya, ayat 27, 28. Kalau tidak salah nomor suratnya 35. Tolong dicek. Surat Fatih ayat 27, 28. Saya ambil potongannya ayat 28, penggalan dari ayat 28 itu. Kemudian Inayatullah Khan ini mengatakan kepada profesor itu, innama yahsallahu min ibadihil ulama. Kita sering mendengar. Apa artinya innama yahsallahu min ibadihil ulama? Di dalam terjemahan itu diartikan sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Mari sekarang kita kupas kalimat ini. Innama itu dalam bahasa Arab disebut adatul hasr. Apa adatul hasr itu? Adatul hasr itu pembatasan. Kalau kemarin saya sebut misalnya la itulah nafi, illa itu istisna gitu ya. Nah ini innama itu adatul hasr. Apa maknanya adatul hasr ini? Kalau dalam terjemahannya sesungguhnya kan begitu ya. Innama itu hanya diterjemahkan sesungguhnya. Padahal kalau menurut bahasa innama yang disebut dengan adatul hasr itu adalah pembatasan definisi yang ketat. Kalau dalam bahasa matematika itu disebut innama itu jika dan hanya jika. Dalam bahasa Inggrisnya itu if double F. If bukan if. Kalau if kan sudah artinya jika, bila. Ini F double F. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita, jika dan hanya jika. Ulama lah yang takut kepada Allah. Itu pembatasan. Jadi yang tidak mempunyai karakter ulama, dia tidak takut kepada Allah. Jadi karakter ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah itu bukan ulama. Mafhum mukhalafahnya kan jadi begitu. Mafhum mukhalafah itu pengertian terbaliknya. Karena di situ ada hasr jika dan hanya jika. Nah sekarang mari kita lihat. Innama yahsallahu min ibadihil ulama. Kita sekarang kupas ulama. Ulama dari kata mufradnya apa? Kata dasarnya alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Alim. Bentuknya apa ya? Tunggal. Kalau ulama bentuknya jamak. Kumpulan orang-orang alim itu disebut ulama. Alim dalam hal apa? Alim dalam hal apa? Sering kita mendefinisikan alim itu
Ini orang bocah tenang, pintar, manul, bocah pianin kan gitu ya. Itu keliru. Mari kita lihat alim dari asal kata ain, lam, mim. Mari kita lihat bentukan kata ini ternyata sama dengan bentukan kata alam. Alam, ain, lam, mim. Alam. Berarti alim di sini adalah orang berilmu, yaitu ilmu tentang alam. Jadi kalau begitu kumpulan dari orang-orang alim ini yang disebut dengan ulama. Ulama adalah orang yang mengerti tentang alam. Jadi para cendekiawan saintis itu, saya berani mengatakan mereka itu adalah orang alim. Kumpulan-kumpulannya dia punya organisasi, itu disebut ulama. Konsorsium ilmuwan apa itu kumpulan ulama. Dia paham tentang fenomena alam, itu ulama. Nah sekarang terjadi penyempitan makna ulama itu sekedar ada distorsi makna, yaitu mereka yang hanya paham tentang ilmu agama. Jadi kalau kita mendengar ulama gitu ya, ulama siapa? Kiai A, Kiai B, ulama dianggap sebagai orang yang paham agama, kan gitu ya. Itu distorsi makna dari kata ulama. Apakah ulama-ulama yang kita pahami selama ini itu patah disebut ulama? Bisa saja kalau dia memahami ilmu-ilmu kehidupan ini. Nah, ulama yang sekarang ini dipahami sebagai ahli agama. Padahal ahli agama kalau kita telusuri dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam bahasa Arab, istilahnya ahli agama itu terutama hukum, terutama fikih, itu bukan ulama, tapi fuqaha. Sehingga majelis ulama Indonesia yang kumpulannya adalah orang-orang ahli agama, orang-orang ahli hukum agama, itu bukan majelis ulama, majelis fuqaha. Jadi majelis ulama itu diganti majelis fuqaha Indonesia, bukan majelis ulama. Nah kalau majelis ulama, di majelis ulama itu ya harus ada memang ahli tafsir, betul, ahli hadis, betul, ahli sains apapun, kimia, fisika, biologi, astronomi juga harus ada. Karena apa? Orang yang ahli tafsir, hadis dan lain-lain, termasuk ahli fisika dan lain-lain harus ada. Kenapa? Coba dilihat ayat 27 dari surat Fatih. Di situ dijelaskan Allah itu menjadikan dalam gunung-gunung itu, di gunung-gunung itu garis-garis putih, garis-garis merah, dan garis-garis hitam yang pekat, seperti burung-burung gagak. Garis-garis hitam yang pekat. Sekarang, mampukah yang disebut ulama dalam pengertian kita selama ini mampu menjelaskan ayat ini? Kenapa dalam gunung itu ada garis-garis berwarna putih, berwarna merah, berwarna hitam pekat? Bisakah menjelaskan itu? Ini bisa dijelaskan oleh ahli sains ilmu alam. Banyak ayat-ayat yang nanti bisa dilihat di YouTube saya tentang ayat-ayat ilmiah sebagai lahan berpikir ulul albab. Jadi banyak ayat-ayat ilmiah yang jadi lahan kita berpikir. Kalau kita jadi ulul albab, berarti kita telah mengkarakterisasikan kita sebagai ulama. Nah, dari sinilah kita kemudian bisa memahami bahwa ilmu dunia itu penting untuk bisa membaca tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Dan yang kedua, ilmu agama memahami tafsir dengan syarat-syarat punya kemampuan. Ada ilmu nahwu shoroh, ada bahasa Arab, ilmu hadis,
kalau ada yang mengatakan gak penting yang menunjukkan, yang penting ilmu agama, mesti apa? Itu sudah menafikan dari Al-Quran. Ajaran Al-Quran itu ya sesuai seperti yang pernah saya sampaikan. Waqtahi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik wala taghdil fasad fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Raihlah kebahagiaan akhirat. Waqtahi fima ataqallahu daral akhirah. Raihlah kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu melupakan nasibmu di dunia. Artinya ilmu untuk memperoleh dunia, pengetahuan tentang dunia, menguasai dunia itu harus kita raih. Dengan apa prosesnya Pak? Kalau sekarang ini ya proses pendidikan, proses berilmu. Pendidikan itu macam-macam. Bisa saya sampaikan kemarin waktu kita ngobrol, pendidikan itu ada pendidikan formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal itu ya SD, SMP, SMA, kuliah itu formal. Informal itu pendidikan di keluarga. Non formal pendidikan di masyarakat. Siapa gurunya? Gurunya ya masyarakat. Nah ini bapak-bapak dan ibu ini sudah menempuh pendidikan non formal. Ada gurunya. Elek-elek ini aku ya guru kan gitu ya. Jadi guru. Tapi saya kalau guru pasti juga terus belajar terus menyampaikan. Jadi kita jangan sampai kemudian membuat pemilahan dunia kalau akhirat, agama kalau ilmu dunia. Enggak boleh, enggak benar. Karena ada hadis, man arada dunya fa'alaiha bi'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaiha bi'ilmi, wa man arada huma fa'alaiha bi'ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup dunia harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan bahagia kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup di dua-duanya, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Jadi kan tadi man arada dunya fa'alaiha bi'ilmu. Lagi-lagi ilmu. Jadi ilmu adalah dari kata ain, lam, dan sama dengan alam. Berarti untuk memahami, untuk bahagia itu di dunia ini, kita juga harus mempunyai ilmu tentang alam. Dalam hal ini ada ilmu tentang kehidupan dunia. Ya bekalnya apa? Macam-macam. Maka karena orang tua yang punya keterbatasan, ilmu dunia saja nggak mampu kita kuasai, kita sekolahkan anak kita. Nah ini kalau ada pemahaman yang mengatakan sekolah tak penting, si penting berilmu agama, si penting so ngaji. Nah ini harus diluruskan, dan jangan kita ikuti. Kita harus berupaya bagaimana mencerdaskan anak-anak kita. Kita bekali anak-anak kita dengan ilmu dunia. Kemudian man aradal akhirah fa'alaiha bi'ilmi. Barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradal huma, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dua-duanya fa'alaiha bi'ilmi. Jadi ini bahagia dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Nggak bisa ilmu ditinggalkan. Dan kalau kita nggak punya ilmu, maka kita juga akan menjadi ulama tadi. Di ayat 28 surat Fatir, Inna sallallahu min ibadihi ulama. Jadi saya untuk terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemah, hanya ulama lah yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita nggak berilmu, gimana kita bisa menjadi ulama yang takut kepada Allah? Jadi ini penting, ini kunci kata surat Al-Fatih 28. Tolong ini diresapi, dipahami
berapa punya orang